Halo, selamat sore adik-adik. Apa kabar? Puji Tuhan, kita bersyukur sama Tuhan kalau sore hari ini kita boleh ada, kita percaya karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan, kita masih boleh tadi sama-sama muji menyembah Tuhan. Dan saat ini sama-sama kita mau mendengarkan firman Tuhan. Karena itu adik-adik duduk yang manis, simak firman Tuhan ya. Puji Tuhan. Nah hari ini kita mau dengar firman Tuhannya. Firman Tuhannya diambil dari Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Kalau adik-adik bisa baca di Alkitab, boleh baca sama-sama ya. Oke, 1, 2, 3. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Zakheus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Puji Tuhan. Nah, kita udah dengar ayat firman Tuhannya di Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Jadi kalau adik-adik mau baca lagi, boleh ya. Nah, satu waktu Tuhan Yesus sedang berjalan di kota Yeriko. Nah, ada seorang yang bernama Zakheus. Nah, siapa sih Bapak Zakheus ini? Bapak Zakheus pada zaman itu dikenal sebagai seorang pemungut cukai. Dia orang yang bekerja untuk mengambil atau menerima pajak daripada orang-orang pada zaman saat itu. Nah, orang-orang pada saat itu pun tidak suka sama Zakheus karena apa yang diperbuat Zakheus, apa yang jadi pekerjaan Zakheus pada saat itu dianggap kurang baik pada saat itu. Dan Zakheus juga dengan pekerjaannya itu dia menjadi kaya raya. Nah, pada saat itu ketika didengarnya, Zakheus dengar bahwa Tuhan Yesus sedang datang melewati kota itu, Zakheus ada rasa keinginan, ada rasa pengen tahu seperti apa sih Tuhan Yesus itu. Nah, mungkin selama ini Zakheus udah sering dengar gitu ya cerita tentang Tuhan Yesus, cuman Zakheus belum pernah ketemu langsung. Jadi akhirnya Zakheus tuh ada pengen banget ketemu, pengen lihat gitu ya. Nah, cuman karena keterbatasan fisiknya yang kalau dibilang dia adalah seorang yang pendek gitu ya. Nah, sedangkan Tuhan Yesus itu pada saat itu dikerumuni banyak orang, jadi dia nggak bisa lihat dia, padahal dia sangat pengen tahu gitu ya. Nah, adik-adik, akhirnya dia nggak berhenti berusaha. Dia naik, dia memanjat satu pohon, yaitu pohon ara. Dia naik, dia panjat pohon itu, dia berusaha untuk melihat Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kalau kita mau belajar dari sini gitu ya, ternyata meskipun Zakheus itu seorang yang kaya, seorang yang punya jabatan, seorang yang mungkin udah punya semuanya, punya segalanya. Tapi kalau kita lihat dari cerita dalam Alkitab ini,
kita bisa melihat bahwa Zakeus punya satu kekosongan di dalam hatinya. Nah, dan kekosongan ini nggak bisa diisi oleh apapun juga di dunia ini. Yang bisa memenuhi, yang bisa memuaskan segala kekosongan hati kita hanya Tuhan. Dan sama pada saat itu yang hanya bisa memuaskan, melegakan segala kekosongan yang ada di dalam hati Zakeus adalah Tuhan Yesus. Nah, akhirnya dia naik, dia lihat Tuhan Yesus dari atas pohon ara tersebut. Nah, pada saat itu Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus lewat situ, akhirnya Tuhan Yesus lihat di atas pohon ara itu ada Zakeus. Nah, Tuhan Yesus bilang, "Zakeus, turun, ayo sini, turun. Aku mau menumpang di rumahmu." Wah, saat Zakeus dengar, Zakeus sangat senang, sangat happy. Langsung dia turun, dia langsung menyambut Tuhan Yesus, menyambut dengan penuh sukacita untuk datang menginap di rumahnya. Meskipun pada saat itu orang-orang tuh pada bersungut-sungut, orang-orang tuh pada menggerutu, kenapa sih Tuhan Yesus tuh mau nginep di rumahnya orang berdosa? Tapi Tuhan Yesus nggak menghiraukan itu semua, ya. Tuhan Yesus tetap datang ke rumah Zakeus. Tuhan Yesus menginap di rumah Zakeus. Nah, adik-adik, datang Tuhan menginap di rumah Zakeus, gitu ya. Dan pada saat itu kakak yakin Zakeus merasa diterima, Zakeus merasa nggak dituduh, nggak dihakimi sama Tuhan. Dan mungkin kalau Zakeus merasa inilah sesuatu yang selama ini Zakeus cari, inilah yang selama ini Zakeus butuhkan, gitu lah. Dan kakak yakin, kakak percaya karena anugerah Tuhan, karena kemurahan Tuhan, Zakeus bertobat, Zakeus berubah, gitu ya. Karena anugerah Tuhan, karena Tuhan sendiri yang mau hadir kepada Zakeus pada saat itu. Tuhan Yesus sendiri berinisiatif kepada Zakeus untuk menginap, untuk datang kepada Zakeus pada saat itu. Nah, adik-adik, kita percaya juga karena anugerah Tuhan sajalah kita masih boleh ada, karena anugerah Tuhan sajalah kita masih boleh hidup hari ini. Kita percaya kita semua adalah umat-umat yang berdosa. Tadinya kita adalah umat-umat yang berdosa, dan tapi karena kemurahan Tuhan, karena anugerah Tuhan saja yang boleh memampukan kita masih boleh ada sampai hari ini dan menjadikan kita anak-anak Tuhan, karena Tuhan datang ke dunia ini menebus setiap dosa-dosa kita. Nah, puji Tuhan ya adik-adik, kita bersyukur kita punya Tuhan yang begitu baik, Tuhan yang sangat mengasihi kita, Tuhan yang sangat menyayangi kita. Tuhan menerima kondisi kita apapun itu. Karena itu bersyukur adik-adik, kita punya Tuhan yang sangat mengasihi kita, Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang penuh dengan kuasa juga, yang terus bekerja dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, mungkin seringkali sama seperti Zakeus pada zaman itu, gitu ya, sering mencari kekosongan di dalam diri kita dengan cara-cara kita sendiri, dengan kita pikir kita melakukan ini itu untuk bisa memuaskan hati kita, untuk bisa melegakan hati kita melakukan dengan cara kita sendiri, gitu. Tapi pada kenyataannya nggak ada satu hal pun di dunia ini yang bisa memuaskan kekosongan hati kita. Kita percaya hanya dengan kuasa Tuhan, hanya dengan kasih Tuhan yang bisa terus melegakan setiap hati kita, terus memuaskan setiap hati dan kerinduan kita, adik-adik. Nah, Tuhan Yesus tuh mau dan kita yakin, kita percaya, gitu ya, bahwa kita ini nggak mampu, kita nggak bisa untuk melakukan segala sesuatunya sendiri. Kita perlu Tuhan, kita butuh Tuhan untuk menolong dan memimpin kita dalam setiap langkah kehidupan kita. Karena itu
terus kita mau datang sama Tuhan, terus kita mau cari Tuhan, terus kita mau cari perkenanannya Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, bahkan Tuhan sendiri yang udah berinisiatif sama kita. Tuhan sendiri yang datang ke dunia ini, lahir ke dunia ini untuk apa? Untuk tebus dosa kita semua, untuk mengasihi kita, untuk mengampuni kita. Tuhan mengasihi, Tuhan mengampuni, Tuhan menerima kita, bahkan dalam kondisi kita dalam kondisi kita yang gak layak pun Tuhan tetap mau mengasihi, Tuhan tetap mau menerima kita, Tuhan tetap mau mengampuni kita. Sama pada saat Zakheus, pada saat itu mungkin orang-orang pada saat itu mengucilkan dia karena dia dianggap sebagai orang yang berdosa. Mungkin orang-orang gak suka dengan apa yang dia kerjakan, dan orang-orang juga nggak suka ketika Tuhan Yesus datang ke rumah Zakheus. Tapi Tuhan datang sendiri, Tuhan hadir sendiri kepada Zakheus. Tuhan mau kasih tahu ke Zakheus bahwa Tuhan menerima Zakheus, Tuhan mengasihi Zakheus, Tuhan datang, Tuhan mau mengampuni Zakheus. Dan kita percaya juga Tuhan tuh udah datang ke kita, ke dalam kehidupan kita pribadi, lepas pribadi. Tuhan datang ke dunia ini untuk apa? Untuk menyelamatkan kita semua. Dan Tuhan di dalam segala kondisi kita, di dalam segala keberadaan kita, Tuhan tetap mau menerima kita, tetap mau mengasihi kita dan mengampuni kita. Nah, kita bersyukur ya adik-adik, kita punya Tuhan yang begitu luar biasa. Kita percaya bahwa keselamatan itu hanya datangnya dari Tuhan Yesus. Gak ada keselamatan lain di luar Tuhan Yesus. Keselamatan cuma ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Dan kita percaya Tuhan yang akan selalu mau menerima segala keadaan kita, mau menerima segala kondisi kita, dan anugerah Tuhan saja yang boleh memampukan kita untuk kita terus berjalan, untuk kita terus melangkah, untuk kita terus melakukan apa yang menjadi kehendaknya Tuhan, apa yang menjadi maunya Tuhan. Dan kiranya terus kita mau terus datang sama Tuhan, cari Tuhan ketika kita merasa kosong, ketika kita merasa ada sesuatu hal yang kita perlu. Jangan cari ke hal-hal yang lain, tapi kita mau cari saja sama Tuhan, karena kita percaya Tuhan yang akan mengisi, Tuhan yang akan memenuhi, Tuhan yang akan memberikan kelegaan kepada setiap hati kita. Oke? Puji Tuhan. Sekian firman Tuhannya, kiranya boleh jadi berkat buat kita semua. Yuk kita mau akhiri firman Tuhan hari ini. Lipet tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah kami dengar pada sore hari ini. Biarlah Tuhan, kami mau terus percaya Tuhan, dan kami yakin keselamatan hanya ada di dalam-Mu Tuhan Yesus. Dan biarlah kiranya Tuhan kami berpegang teguh pada iman kami, dan biarlah Tuhan Engkau yang terus memimpin, Engkau yang terus menuntun dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan dalam setiap kondisi, dalam setiap apapun keberadaan kami, Tuhan mau menerima kami, Tuhan mau mengasihi kami, Tuhan mau mengampuni kami. Biarlah terus Tuhan Engkau layakkan kami, Engkau yang terus memampukan kami untuk jadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih pimpin kami anak-anak-Mu Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Biarlah kami boleh jadi berkat, kami boleh jadi saksi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Tuhan yang memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu, kami bersyukur Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dadah.